Sembilan ini bisa benar-benar bersinar bersih narkoba. Itu slogan kita nanti ini. Dilanjut dengan pemateri yang pertama, yaitu paparan dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, siap. Terima kasih kami sampaikan terutama kepada pemerintah desa Gilang yang sudah memprakarsai kegiatan pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari keempat seperti disampaikan oleh MC kita, hari terakhir Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau hari terakhir itu hari pamungkas. Nah, karena ini tadi agak sedikit molor, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak untuk membahas slide atau materi kita, jadi kita lebih banyak ke diskusi mawon. Gak apa-apa nggih? Matur nuwun. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya sudah tahu pasti narkoba itu sudah sering Bapak Ibu dengar, lihat beritanya di TV, koran. Pernah nggih? Pernah, pasti. Nah, kenapa kita harus punya keluarga yang hebat? Itu harus tanpa narkoba. Kita bisa punya keluarga yang hebat, Bapak Ibu bisa jadi orang tua yang hebat, tapi satu syaratnya, tidak boleh pakai narkoba. Nah itu kenapa Mbak? Kenapa harus seperti itu syaratnya? Ada yang bisa memberi sedikit pendapat? Kenapa harus seperti itu? Makanya saya membuat slide saya, keluarga hebat itu adalah keluarga yang tanpa narkoba. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Berbahaya, bisa merusak otak, fisik, emosi. Wah keren, sudah pada tahu nih Bapak Ibu. Kenapa bisa berbahayanya? Bahayanya kenapa? Iya, bisa menyebabkan linglung. Kenapa bisa menyebabkan linglung? Karena bisa kecanduan. Karena zat yang ada di dalam narkoba itu bersifat kecanduan atau adiktif, bahasa kerennya lah ya, adiktif, atau kita ngomongnya canduan aja gitu, yang lebih banyak kita dengar sehari-hari gitu ya. Nah betul, satu karena bisa menyebabkan kecanduan, yang kedua apalagi Bapak Ibu, merusak badan, merusak apalagi tadi disampaikan Ibu, organ vital, otak, fisik, bisa merusak emosi kita. Betul sekali. Karena semua masyarakat, semua orang tidak pandang profesinya, tidak pandang kaya, melarat, miskin, sedang, elek, cilik, ganteng, pesek, mangir, dan sebagainya. Si rumoso pesek, gak usah mangkel ya, masuk kulo. Itu butuhkan sebuah nama. Allah saja buat nama Asmaul Husna itu 99, padahal Allah satu, Allah sudah Al-Wahid satu, tapi masih ada namanya Asmaul Husna. Jenengan selaku keluarga, pemimpin keluarga, ibu rumah tangga yang hebat, dan bapak sekalian semuanya juga punya nama. Kalau salah satu keluarga, sampaikan dulu Bu Eka tadi itu, seandainya naudzubillah min dzalik, anaknya tersangkut, terkontaminasi dengan narkoba, sabu dan sebagainya, nama jenengan kira-kira elek apa api? Pastinya ngoten. Itu sebuah nama. Jadi kepala desa kalau dia dikenal Pak Lurah api apa elek? Api apa elek? Dia gak dikenal. Pak Lurah akeh duit tapi medit apa api apa elek? Loh, penyuluhnya kalau ganteng tapi medit api apa elek? Sebuah nama itu penting Ibu, saya itu penting sekali. Jadi nama termasuk privasi dalam rumah tangga itu yang dibutuhkan.
Saelek-elek anak, nakal-nakal anak, tapi anak itu hebat. Judulnya hebat. Tanpa narkoba, masya Allah, luar biasa. Kalau dikali musola ini, loh, wapi kayak ini. Kok jujuk, Pak musola kok api, jamaah kata. Nek musola api, mepet-mepet, maaf kalau seperti sing agama Islam, gak nalanggar kan menang. Yakin kena menang. Sebab saya mohon maaf kalau betul itu. Saya menjadi takmir di sana itu, takmir masjid pun sekian tahun, sekarang sudah anak-anaknya baru-baru aja tak singgung masalah itu. Karena apa? Di antaranya kegiatan untuk pencegahan anak kita itu adalah salah satunya diajak ngaji, diajak apa? Tadi berbicara sudah pengajian. Nah, perlu suruh nyapu, nak apa-apa jalangan akhirat ya, nak PTN lel lali wis, nak taktul peturan aja ke HP. Terus HP saat ini gadget HP ini gak peduli bu bapak, ya usia tuan delok, arep jedit delok HP, arep nyambel ibu delok HP, arep mangan delok HP, mari mangan delok HP, kate turu delok HP, terus tangi melek gerapak HP, mboten gerapak bojone. Alasannya bisa kuis bojoku wis tenger. Masya Allah, naudzubillah dzalik. Ya, gak apa-apa itu namanya ini. Historis, maaf, kula niki kula sampaikan di beberapa RW kemarin. Memang kula niki datuk kula niki memang polisi bapak, polisi tapi punya background di agama. Mohon maaf nanti Islam. Saya sering juga ke gereja bu yang khawatir. Ke gereja dalam rangka memberikan penyuluhan termasuk pura, lebih-lebih masjid mushola, pondok termasuk kampung-kampung ini. Kita sampaikan. Dan kami pun bukan seperti urut praktek. Saya tangkap jerit. Aneh siapa? Saya adalah seorang yang pejabat, maaf. Aneh siapa? Aneh Pak RT, Pak RW. Ada? Tidak ada satu kabupaten jumlahnya 363 kalau salah desa, jumlah kecamatan hanya 18 kecamatan, satu pun RT yang ketinggalan. Semua itu pasti kena narko. Saya yakin percaya. Kalau gila betul kena. Ada yang kena? Hilang dikit lah, bisa hilang. Betul nanti kena. Betul nanti ya. Betul nanti ya bu ya. Alhamdulillah. Ya. Nggak ono. Nek nangane Polda Kirangan mereka kecekel Polda. Wis kalau jelas-jelasan mau takon makam mawon. Nek kecekel kena duit apa enggak? Kena pinten? Krungu kena pinten? Enggak apa-apa tak jelaskan. Ojo kersane kali kula bersukan. Wah itu polisi Pak Jenderal sekalipun sambung bintang 3 dipecat, AKBP bintang 1 bintang 2 dipecat. Lah apa sih nangkep polisi maaf aja dia ada sinta ke bukan juga tuh. Sama berani mulai hari ini cerdas, tidak mau dibodohi oleh orang. Wani sampean berani menolak, berani melawan, berani berargumentasi. Bukan zaman ya bahasa akan berani kan aku loh pak. Kena 10 juta itu oknum. Sekali lagi oknum. Jangan takut. Kalau betul takut belas. Dan saya bahkan suap kalau buat belai pulang pangkat itu sampai pangkat balok itu mereka itu betul bodoh kalau pak. Saya itu. Arti kalau wani pada bodoh yang ngerek ya pak. Diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kenapa bapak ibu di sini nih? Susah diatur. Keras kepala. Sing keras kepala gak tau kayak blojo kok gak itu. Iyalah, keras kepala saya diatur terus itu terus. Hebat ibu-ibu. Seperti ini jadikan maaf Pak Lurah, jadikan sebagai kader atau relawan anti narkoba seperti ini bu ini. Iya bu, betul semangat bu. Benar. Tidak bicara nggak fokus beripati ayo begini. Terus ya bu ya. Suka emosi labil, kamu tersinggung. Oleh riset gak oleh jaga, gak oleh kamu tersinggung. Itu jadi labil bu. Gak narkoba bu, tapi gak oleh hari. Di antara cirinya satu adalah bicara pelu, warnanya bentuknya tablet warna putih. Awas ibu yang tidak tahu putih buntir kecil atau bu? Maaf ainunnya banyak.
atau matanya banyak atau bebek Bu ya, putih, warna putih, tapi tengahnya tulisannya LL. Lahirannya Sama gatal tidak belas, bersih, hebat, alhamdulillah. Terus ibu, Pak Jana, berarti kena, termasuk luar biasa. Tapi pas pernah pakai sakit apa? Muntah obat nanti. Oh, iya. Sekarang saya tanya, narkoba kan guna apa? Sabu, ganja. Apa jenis narkotika? Satu saya sampaikan. Narkotika adalah zat atau kimia, bahan tanaman bukan tanaman yang bisa mengubah perasaan jiwa seorang, mengubah dari sehat menjadi tidak sehat. Contoh play, contoh halusinasi kata. Nah, artinya mengawasi antulus. Jangan sampai ke sana. Adalah mengubah sifat karakter orang yang menjadi play, galau. Itu narkotika. Untuk apa narkotika ini? Cek paham ini kan? Ada narkotika jenisnya sabu, apa wae? Sabu, ganja, sirup, oh daun ganja, opium, sabu, serbuk, sabu bunge, kokain dan sebagainya. Itu untuk apa Bu? Pak, untuk ilmu pengetahuan bagi kedokteran. Disurvei, dilihat, diriset, apa jadinya? Maaf, nek ibu tidak pernah pakai sabu, berarti ibu ini bohong sama saya. Tidak pernah, ngeyel, jelas sih ngeyel. Katanya dia ngeyel mau, kok katanya dia sampai ya. Ini adalah untuk riset ilmu bagi kedokteran. Untuk apa berarti? Untuk loh, itu bener. Oh iya bener. Oh no, makanya tiap biar itu buatan salah. Kenapa biar itu pakai apa namanya? Maaf ya, sing sering pekon. Tiap biar itu menyasar ono hahaha. Itu saya loh. Dan salah pada mana tuh jiwa itu tak panjang. Nah ini diantara pakai ini termasuk warganya. Kalau kena narkoba, lapor ke Bapak Kepala Desa. Satu kecamatan, satu kabupaten, baru kali ini kepala desa itu turun ke RW. Ini sebagai desa percontohan. Nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala BNN. Ini sampaikan Mbak Eka, desa ini diberi desa bersih narkoba. Itu harus dari BNN. Nah ini sekarang ini Pak Lurah ini mulai bagaimana desa Gilang ini desa bersih dari narkoba. Itu saja sebelum saya sampaikan, kita yel dulu supaya semangat dulu ya. Narkoba, narkoba, sehat, sehat, narkoba, sehat, semangat dulu ya. Terima kasih. Nah sekarang kami akan sampaikan perkenalan dulu Bu. Saya ini punya Yayasan Pondok Pesantren Al-Kholiki, yaitu dalam penanganan pecandu narkoba Bu. Jadi pondok kami itu mendapatkan keputusan dari Kepala BNN RI. Jadi sekian dapat keputusan dari sana. Karena apa? BNN itu langsung dibawa presiden, tidak ada Kapolri, menteri, boten, langsung bentukan presiden. Presiden itu membentuk di negara kita ini ada 3, BNN, korupsi, terus apa Bu? Teroris. Ini langsung presiden, tidak ada kementeriannya, tidak dibawa pangap atau Kapolri. Itu perlu panjenengan ketahui. Mengapa pondok kami itu mitra dengan BNN? Karena saking lamanya mengobati narkoba di pondok kami ini banyak sehingga dilihat oleh pemerintah daerah, oleh BNN. Nah, pondok kami sebagai mitra ya daripada BNN. Kami membantu program pemerintah khususnya di bidang penyalahgunaan narkoba. Makanya ibu bapak sekalian, narkoba itu kalau saya punya tetangga, punya ponakan, tiba kemana?
bingung gimana? Nah, panjenengan lapor ke BNN atau ke pondok kami tidak dihukum, yakin 100% tidak dihukum. Kalau ditangkap lapor kepada BNN atau kepada pondok, difoto polisinya, tidak dihukum asal rehab untuk sembuh, lapor. Nah, sebelum saya menyampaikan tahapan untuk rehab, saya perkenalkan dulu Bu, ini tempat untuk rehab. Sekarang sudah saya bebas. Jadi pondok saya itu untuk penanganan narkoba kita ciptakan kayak surga. Ya Pak, anak kesana itu nggak pikiran bingung, takut dan sebagainya. Dan makannya juga begitu. Anak kalau kena narkoba Bu, biasanya kalau di rumah kan makannya sulit, nggak bisa tidur, kayak ikan di akuarium jalan, itu anak kena narkoba. Jadi dihabiskan. Jadi tidurnya sekian tahun yang ke depan itu dihabiskan sekarang. Makanya disebutkan oleh dari Mbak Eka Abbasam dari BNN, ya seperti itu, anak kena narkoba. Nah, terus dibawa kemana? Apa ke dokter? Gak diterima Bu. Pak dokter, anak saya rehab di kedokteran, nggak ada kedokteran mau nerima, nanti ketularan semua. Atau panjenengan bawa ke pondok pesantren, ketularan Bu, anak kena narkoba. Makanya orang kalau datang ke tempat kami, saya mau mengobatkan anak saya, apa di sini diajari sholat, diajari ngaji, diajari kitab? Tidak Bu, panjenengan salah masuk pintu. Kalau panjenengan mendidik anak jenengan ke sana, pondoknya mbak saya di Nelong, atau ke kakak saya di Warung, saya pernah pondok pesantren, atau di Kediri, itu untuk khusus untuk pendidikan. Karena yang masuk itu anak-anak normal. Nah, anak-anak yang masuk ke pondok kami, ya kopler. Dulu Bu, kalau murid saya itu banyak, saya itu membina dan menerima murid-murid yang kalau sekolah bawanya minuman tipis tuh. Kalau bawa buku satu dilempit itu dulu 35 tahun yang lalu. Jadi murid-murid saya itu banyak ini. Nah, termasuk Gus ini Bapak Asuh anak-anak Pang Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami itu punya binaan anak-anak Pang, bawa weling-weling. Kulo niki remen. Jadi saya bina, saya arahkan. Alhamdulillah banyak yang sudah pensiun. Jadi detoksin yang ada di mata saya keluarkan, akan keluar. Saya pakai gula prana, tenaga matahari, tenaga yang tidak kasih obat loh. Jadi kok bisa Gus, itu rahasianya Gus Oleh. Kalau panjenengan nanti ingin seperti Gus Rik, iya belajar kan gitu. Saya gula matanya supaya terang. Nah, ini tidak hanya untuk narkoba, mungkin ibu bapak kena mentos, silinder, katarak, monggo. Jadi tidak usah 5 menit nunggu bersih. Setelah saya tiup, sudah berapa detik saya suruh lihat. Terus bola matanya ada saksi disuruh melihat sebelum saya gurak. Sebelum kita gurak itu mata itu kan burak. Nanti setelah saya gurak berkaca-kaca. Jadi melihat otomatis bersih, bening, katarak. Kalau punya mil, silinder dan sebagainya. Nah ini saya gunakan untuk metode penyembuhan anak kena narkoba. Kalau sudah anak kena narkoba, yang saya gura pakai hipnoterapi Bu, hipnotis. Anak kena narkoba tidak dihipnotis, sulit Bu. Dituturi aja orang tuanya dipukul, ya, terus ngomel dan sebagainya. Ini saya hipnotis. Disitulah peran kami untuk hadir menyembuhkan anak narkoba. Saya hipnotis. Otak di bawah sadarnya kita ini, sehingga anak ini nanti nurut. Tadinya yang nggak mau, waras Pak Hakiki lapo sama obat bagi dia, bagi orang tua bingung. Akhirnya setelah saya gula sama Mas, monggo panjenengan kalau kepingin pulang nggak apa-apa, mboten Gus, kalau kepingin waras. Nah karena pikirannya sudah terhipnotis. Nah inilah apabila pengobatan secara medis dan secara spiritual apabila digabung, luar biasa. Dokternya pinter, kalau mau nyuntik bismillahirrahmanirrahim. Pasien wah dokternya. Kalau orang di luar agama Islam, ya bagaimana?
saya yakin dengan kekuatan spiritual akan sembuh. Karena apa? Kurang sakit itu dari pikiran, bukan dari yang lain. Yang lain itu hanya tambahan saja. Anak-anak narkoba juga seperti itu. Pertama saya gurah mata, coba mas yang gurah mata. Nah seperti ini, biar panjenengan tahu, nanti bisa sampaikan ke tetangga. Mugi-mugi dalam acara kanggo wong RW 1 ini semoga bermanfaat. Ojo ide-ide barang sing dilarang karo Gusti Allah. Jelas bahas, jelas bahas. Anak sampai mugi-mugi Allah ojo sampai katut barang sing dilarang karo Gusti Allah. Wis ngoten mawon, jajane urip enak. Pun ngoten mawon kula dari pemerintahan desa nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya pengganggu waktu panjenengan sedaya kula nyuwun agung pangapunten lan kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gilang, Bapak Haji Sultan, beserta jajaran perangkat Desa Gilang yang amat sangat luar biasa sekali. Yang saya hormati Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo yang pada pagi hari ini diwakili oleh stafnya, yakni Mbak Eka dan Amba Haji Samsudin. Yang kami hormati pula pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Al-Kholiki Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Abdul Khalid yang ada di sebelah saya. Yang saya hormati pula dan kami banggakan, bapak-bapak oh, bapak-bapak serta ibu-ibu warga RW 02 Desa Gilang yang sangat dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan syafaat dari Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mewakili panitia dan jajaran pemerintah Desa Gilang mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh warga Desa Gilang, tidak hanya RW 02, secara umum RW 1 sampai 8. Alhamdulillah lunas Bu tugas saya mulai Senin sampai Kamis sekarang ini hari yang terakhir dan sesi yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkat untuk menjadikan Desa Gilang bersinar. Tahu Ibu singkatan dari bersinar itu apa? Bersinar narkoba. Tepuk tangan untuk Desa Gilang. Selalu diijabah oleh Allah, dan perlu diketahui Desa Gilang ini adalah satu-satunya desa dan desa pertama se-Kabupaten Sidoarjo yang mengadakan roadshow penanggulangan narkoba sampai tingkat RW. Tepuk tangan. Itu prestasi yang luar biasa sekali di bawah kepemimpinannya Bapak Haji Sultan. Dan perlu diketahui juga prestasi yang kedua, bahwasanya Gilang juga mendapatkan prestasi desa darurat narkoba. Tepuk tangan juga dong itu di situ. Oke. Terima kasih. Tidak banyak yang akan saya sampaikan di mukadimah ini. Nanti akan interaksi lagi dengan saya dan para narasumber handalnya kami dari BNN dan dari Pondok Pesantren Al-Kholiki. Sing penting Gilang berseri bebas narkoba. Nek ate gak ngoten biyen kula tingali Bu. Sering nangis tenggon kula, Pak Lurah, Cak Sultan, gak apa-apa macak Sultan ngono. Anak kula kecekel waduh kok ngeten. Balik itu sehingga saya mengajukan khusus kepada BNN Sidoarjo melalui Abah Haji Khalid ini akan tercapai seperti ini. Mudah-mudahan Gilang sebagai contoh dari beribu-ribu desa yang ada di Jawa Timur. Gilang inilah menjadikan contohnya nanti bebas narkoba.
narkoba, insya Allah seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan memiliki nanti diberikan ilmu apa oleh ahlinya penyembuhannya. Ya apa sih mau nek narkoba iku tak ini pedot kabeh. Saraf sampai situ pedot. Carane nyambung niki bagian nyambung saraf. Bagian saraf. Nggih. Iso nyambung sampai digora teman-teman, insyaallah dadi anak sing saleh lan salehah. Wis gano. Ini ki saya darso sing kula gini tok. Niki waktunya karena yang terakhir nanti apabila panjenengan wis kadung anake nek narkoba izin karo tanggane nggih sampai telepon kula. Saya rehab dengan Abah Khalid niki. Wis gak usah biaya, ngerehab biaya gak puluhan juta Bu. Nek sama ngerehab puluhan juta gak cukup 3 hari daripada nanti orang yang mengkonsumsi ini. Cukup sampai ngomong Pak Lurah, walaupun biaya 10 juta dibiayai Pak Lurah teko saya Pak Lurah dhewe. Sing penting hilang bebas narkoba. Tukule generasi generasi luar biasa. Lah nek ada ciri-ciri narkoba, nah kesnya terus menit udah sing ngelu nek dibongkon bantah niki wis gak apa-apa kantut tali wonto muga-muga nggih ilang nek sampean ana sampean sing narkoba nek sampean wis aja rame-rame sampean ngomong Pak Lurah ilang tak suruhkan nggih kula obatno nang kalih apa kali kuwi kula kasih bisi-bisi apa aja larang-larang ngoten ya saged kon kasih kandhane Pak Lurah ngoten ya nanti gak usah biaya untuk pengobatan nanti cukup Pak Lurah sing ngobati anak sampean kabeh sing nek muga-muga aja sampah ngoten nggih jeneng anak yo omah didelok dobo pergaulane mboten ngertos ya sing penting sampean telepon teng Pak Lurah wis cukup kita tomote arek iki tak gawone tak rehabe arek Gus Khalid iki insyaallah nek wis dadi menungso punya tanggung jawab sebagai manusia yang baik. Ngoten mangke nggih kula cekap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bedanya seperti itu. Kalau pulih kenapa bisa kambuh lagi, Pak? Makanya itulah fungsinya kita sebagai orang tua yang hebat. Gimana kita harus menjaga anak-anak kita. Nah, kalau narkobanya sendiri, Mbak, wes ibu-ibu sudah sering dengar. Jadi saya tidak usah terlalu panjang lebar untuk narkobanya, karena di sini intinya narkoba itu sangat banyak untuk jenis-jenisnya. Ini hanya beberapa jenis-jenis yang sering ditemui, yang sering kami tangkap, yang sering dari teman-teman kepolisian tangkap. Jadi tidak boleh digunakan sama sekali, ibu-ibu, karena ketergantungannya sangat tinggi. Hanya untuk ilmu pengetahuan. Jadi kalau ibu-ibu mau, saya mau buat penelitian tentang apa? Tentang ganja, tentang sabun. Yaudah, boleh. Tapi kalau untuk diperjualbelikan apalagi dikonsumsi, tidak sama sekali. Tidak boleh. Kalau golongan 2 ibu-ibu masih bisa, biasanya teman-teman dari kedokteran atau dari medis, tapi ketergantungannya masih tinggi. Contohnya ini yang lebih sering kita lihat, morfin. Ibu-ibu pasti sudah pernah melahirkan, mungkin ada yang pernah melahirkan di sini. Semuanya. Nanti kalau sudah masuk ke rehab kami, kita buka mana sel-sel yang kena, kita sembuhkan. Akhirnya dengan sendirinya akan sadar. Mas, itu ada narkoba bumbung, ada tanggupan. Saya minta dari teman saya. Buat itu saya sudah menang. Kita kali ini baru 1 bulan dengan sama aja karya ini. Baru kita kontrol. Alhamdulillah pasien-pasien saya sudah lama sebelum ada BNN kami sudah dikirimkan. Itu ditaruh sudah BNN. Dulu belum BNN dulu karena ada narkotika kabupaten, provinsi ada narkotika provinsi.
yang ada BNN itu hanya Jakarta pusat. Nah, sekarang sudah BNN semua, akhirnya digantikan oleh anak saya yang di sudah sama belajar di sana untuk membantu biayanya hanya saya. Tapi saya membantu program pemerintah penanganan narkoba. Saya nggak butuh jawabannya dulu. Berdiri lagi, nama dan iya alamatnya, ya. Saya Ibu Lulu dari RT 5 RW 2 Desa Gilang. Jawabannya BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Desa Gilang bersinar, bersinar. Tepuk tangan. Terima kasih, kami dari BNN Kabupaten Sidoarjo bersama Yayasan Pondok Pesantren Al-Faliki hari ini melaksanakan sosialisasi P4GN bahaya narkoba di Desa Gilang. Merupakan hari ini adalah hari keempat di mana sudah berlangsung pada tanggal mulai 31 Juli sampai sekarang 3 Agustus, di mana mulai dari RW 8 sampai RW 1 semua sudah kami ratai, dan alhamdulillah sampai hari ini penutupan pamungkas pun luar biasa berakhir di balai RW 2 Desa Gilang ini sangat-sangat aktif. Semoga kedepannya kita semua lebih sukses, terutama kepada pemerintah Desa Gilang, Kecamatan Taman. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Harapan kedepannya mungkin kegiatan seperti ini kami harapkan tetap ada dan tetap berlanjut kalau bisa, dan semakin mungkin bisa diperkecil ke RT-RT mungkin ya, karena sekarang sudah RW, mungkin akan turun lagi ke RT-RT itu lebih sangat bagus baik. Itu harapan kami. Iya Gus, gimana Gus untuk penanganan cara menangani dari kasus-kasus narkoba ini Gus? Bisa dijelaskan? Terima kasih, kami dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Faliki Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Dalam hal ini kami mengucapkan apresiasi pada Bapak Kepala Desa Gilang, karena acara momen seperti ini itu jarang terjadi. Seluruh Desa Gilang ini sampai turun ke RW-RW, karena rehab ini perlu. Kalau ada masyarakat Gilang kena narkoba, kira-kira mau dibawa kemana? Nah, inilah kepedulian Bapak Kepala Desa menghadirkan dari BNN, menyampaikan bahaya narkoba, ciri-ciri orang kena narkoba, dari kami untuk merehabilitasinya. Karena di rehabilitasi ini ada metodenya, ada gula mata, gula hidung, mandi dini hari, sholat tobat. Itu yang perlu masyarakat ketahui, biar merehabilitasi putra-putranya maupun punya tetangga itu biar paham. Itu, terima kasih. Untuk Kabupaten Sidoarjo khususnya dari 2002 sampai 2003 itu memang kami selalu melakukan survei, tapi memang surveinya masih survei secara nasional Pak. Jadi 34 provinsi di Indonesia itu kita ambil sampling remaja-remaja mulai 15 sampai 35 tahun, itu dilakukan survei tentang siapa sih, pernahkah dia mengetahui tentang bahaya narkoba, pernahkah dia terjerumus dan sebagainya. Dan kalau menurut survei nasional tersebut, memang kalau di wilayah Jawa Timur itu naik peringkatnya, yang dimana tahun-tahun kemarin masih peringkat kedua, tapi untuk tahun 2022 itu naik jadi peringkat pertama, mengalahkan Sumatera Utara seperti itu. Nah, kalau untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri, karena kita adalah kabupaten yang menopang ibu kota provinsi kita, yaitu Surabaya,
Jadi Sidoarjo pun masih di angka merah juga, zona merah. Cara untuk mengurangi kekambuhan dari pemakai narkoba gimana? Mungkin dari Gus Kolik mungkin bisa menjelaskan. Iya. Untuk mengurangi anak-anak kecanduan narkoba, itu paling dari mengarahkan kepada panduan backup seperti kami. Jadi masyarakat itu harus banyak tahu kalau anak-anak narkoba itu dibawa kemana, sehingga banyak yang sembuh dan bisa membawa teman-temannya itu tidak memakai narkoba. Itu himbauan kami kepada masyarakat Sidoarjo, kami mohon untuk bagaimana masalah narkoba ini untuk dihindari, dan semoga di Kabupaten Sidoarjo ini berkurang, tidak masuk zona merah apa kata dari ini, supaya kedepannya Sidoarjo lebih Sidoarjo bersih, Sidoarjo sehat, bersih dari narkoba. Mohon untuk masyarakatnya sering hadir dan tahu rehab narkoba itu bagaimana. Terima kasih. Alhamdulillah, karena kami di lapangan, saya sering sekali orang tua daripada warga desa kita sendiri yang kita bahas ini kan menangis-nangis karena anaknya terkena narkoba. Sudah berapa kali dipegang dari aparat. Karena apa? Sebetulnya itu orang gila itu baik-baik sebetulnya, karena dikontaminasi dengan orang luar yang baik kos-kosan, baik bis-bisan, ini macam-macam itu. Jadi anak-anak itu akhirnya terpengaruh daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi zaman sekarang kan di warung kopi itu sampai 1 malam. Ini anak-anak remaja yang kan, saya juga sering ngobrol-ngobrol anak-anak yang waktunya sekolah sudah nggak mau pulang, itu saya kasih tahu orang tuanya, saya ngomong coba anaknya di sini, tolonglah dicari. Karena ini saya takutnya nanti generasi penerus di desa Gilang ini nanti kalau jadi apa kalau seperti ini, karena ini sudah tertangkap banyak sekali di Gilang. Alhamdulillah kemarin sudah saya harap juga banyak, saya kerjasama dengan pondok pesantren dari Pak Kolik ini sama dengan baik. Kadang-kadang mereka itu malu, orang tua seperti ini malu, kita datangi, kedengaran sedikit aja langsung datang jangan ngomong. Akhirnya mereka mau dan bertobat melebihi daripada orang-orang yang sudah khusyuk itu. Banyak di sini ya cak ngomong dorong apa Kolik anak ini dididik dengan baik sehingga mereka sholatnya bisa baik lagi semula. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang sehingga kami memulai program ini dengan naluri kita sendiri. Bagaimana generasi memikirkan generasi muda yang ada di sana nanti. Kalau semua dibiarkan jadi apa nanti? Mereka adalah calon-calon pemimpin kita yang ada di wilayah kita. Sehingga kami terobosan baru inilah saya harus setiap RW 1 hari 2 RW jam 7 sampai jam 10 dan 10 sampai jam 12 sampai jam 1. Biar saya mengumpulkan ibu-ibu, anak remaja yang tua nanti biar mereka tahu bahaya daripada narkoba dan sejenisnya. Apalagi sekarang ini sudah lagi ngetren-ngetrennya yang namanya apa itu King Kong itu kan, bahkan ada sekolah-sekolah sudah kelompok-kelompok yang kecil SMP di tempat rumah saya itu apa yang bicarakan. Nah, ini saya takut sekali Mbak. Nah inilah saya punya program ini, semoga Gilang nantinya akan Gilang damai, Gilang berseri, Gilang jauh dari narkoba. Itu maksud saya. Ya. Ini sudah berapa lama nih sosialisasi ini? Sudah 4 hari ini karena 8 RW ya, 1 hari 2 RW. 4 jadi 8 RW jadi 4 hari. Ya itu tadi mulai jam 7 sampai jam 10 dan lagi pindah lagi ke RW yang lain gitu Mas. Harapan Bapak sendiri untuk warga desa Gilang ini gimana? Harapan saya bersih, Gilang berseri, bersih narkoba. Itu harapan saya. Dan mereka berakhlak yang mulia dan karimah. Dan mereka harus selalu menggalakkan berbakti kepada kedua orang tua. Itu harapan saya, mereka berbakti kepada orang tua. Kalau mereka sudah kena virus narkoba,
apa? Bisa orang tuanya dimati sendiri, mencuri uang orang tuanya sudah berani, nanti kakaknya, tetangganya, gak bisa enak di rumah tangga. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah di rumah tangga berani, nanti anak nanti akan keluar. Ini yang saya takuti, karena mereka saya lihat itu mereka nggak ada rasa takut, nggak ada lagi, nggak ada rasa takut katanya. Nah, inilah kami inisiatif, mungkin di kecamatan Tam belum ada, Kabupaten Sidoarjo mungkin belum ada untuk setiap RW ini, biar menjadi contoh daripada desa-desa yang lain seperti Gilang ini. Karena saya harus habisi untuk masalah narkoba di wilayah kita masing-masing, ben aman. Gilang berseri, bersih narkoba, harus itu.